MSCI mengeluarkan pengumuman kalau mereka tuh mau restrukturisasi ulang lah ya untuk saham-saham Indonesia yang udah masuk ke indeks MSCI berdasarkan dari free float-nya. Nah mungkin boleh dibahas dikit gak sih kok kenapa impact-nya ke IHSG itu bisa separah itu gitu? Mereka mulai mengkaji ulang gimana kalau misalnya nih free float-nya kita ngitungnya mulai beda. Dimana yang dipropose adalah kita hitung dari yang corporate ya, dan yang scrip shares dan yang others itu dihitung sebagai non free float. Ya, oke. Nah, gimana caranya dengan mereka pakai data dari KSEI atau Custodian Central Efek Indonesia. Jadi kalau di bursa kita tuh kan sebenarnya ada Bursa Efek Indonesia, ada clearing, ada juga KSEI. Nah, KSEI ini Custodian ini sebenarnya yang punya data paling banyak tentang siapa yang megang satu Sahamnya sekuritas, satu efek gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya dengan dia kerjasama dengan KSEI, dengan datanya lebih terbuka, mereka bisa ngelihat siapa pemegang saham di bawah 5%. Oh, oke. Nah, ini membuat orang-orang jadinya semakin ketahuan nih kalau misalnya kita ini udah rahasia umum lah. Mereka pakai nomini ya kan, sehingga free float-nya tuh on public misalnya 10%, padahal in reality cuma 1%. Oh iya, Jadi iya. ketika free float-nya itu kecil, sebenarnya dari sudut pandang market itu sangat gampang dimanipulasi harganya. Iya, benar. Karena kita punya barang banyak, naikinnya cost-nya jadi murah. Iya. Nah, sehingga itu sebenarnya nggak baik dalam sudut pandang liquidity di marketnya kecil. Iya, karena sebenarnya yang aslinya 1% itu ya, bukan di 10% itu tadi. Bener, in public kelihatannya free float-nya besar, padahal yang punya itu aja. Nah, efeknya kenapa sih dengan adanya yang lain-lain ini disebut sebagai non free float? Ya, karena memang kalau kita lihat banyak dari saham-saham yang masuk ke MSCI itu adalah saham-saham yang memang free float-nya itu kecil. Oke. Kalau kita ngomong dari secara fundamental company-nya, of course mereka melakukan banyak corporate action dan lain sebagainya, tapi ya kita tahu lah valuasinya luar biasa besar dan free float-nya kecil ini lebih gampang dimanipulasiin. Iya, benar. Gitu. Sedangkan kan kita tahu ya banyak agenda orang beli saham-saham ini karena biar bisa jualan ke MSCI. Oh iya. Gitu kan. Nanti gimana kalau MSCI-nya jualan? Nah, jadi yang menjadi concern-nya pasar sekarang adalah kalau misalnya peraturan ini benar-benar diganti nanti, yang dimana sekarang ini kita sebenarnya masih wacana, belum ada yang Belum ada yang real. belum terjadi teman-teman. Jadi bisa aja nanti peraturannya nggak jadi, bisa juga. Tapi nanti ketika misalnya peraturan itu ada, ya akan ada outflow. Iya pasti ya itu. Karena kan dia akan merubah proporsi saham-saham Indonesia yang mungkin sekarang udah di indeks MSCI juga ya pastinya. Makanya itu bakal kemungkinan ada outflow dari asing. Tapi again itu belum kejadian dan sebenarnya finalnya tuh baru di Januari ya kok. Jadi, Januari 2026. Mereka itu baru buka wacana sampai akhir tahun ini, terus final decision-nya di Januari 2026. Jadi kita masih punya beberapa bulan. Dan kalaupun itu efektif, itu baru efektifnya itu di bulan Mei 2026.